Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan praktek tentang pembubutan bertingkat. Ya, sebelum kita mengawali praktek, silakan dipimpin berdoa dulu. Minta tolong Mas Faisal ke depan. siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, biar tambah semangat dan menambah rasa nasionalisme kita. Pemuda Indonesia, tangan bajumu singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Ya, sebelum mengawali hari ini, saya cek kehadiran dulu. Randy Maulana, ada. Yes, Yel. Untuk hari ini, Pak Haidar ada sedikit motivasi. Ya. Motivasinya terkait, ya, jika kalian tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiap-siaplah sanggup menahan perihnya kebodohan. Kenapa? Sekarang generasi Z, ya, untuk generasi Z, sekarang sedikit-sedikit, Pak capek, Pak lelah, ya, capek boleh silahkan. Tapi setelah itu lanjut untuk kerja kembali. Itu penyakitnya zaman sekarang. Makanya kita bolehlah, misalkan, Pak saya mau istirahat dulu, silahkan istirahat dulu. Tapi nanti bekerja, lanjut lagi bekerjanya. Semangat pagi! Pagi, tak semangat, siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita dulu. Ya. Kita semangat lagi. Kita lanjutkan materi yang minggu kemarin. Kita sudah mempelajari materi tentang bubut facing atau bubut rata muka. Ya, bubut rata muka yaitu membubut permukaan, ya, hingga rata dan halus. Kenapa harus dirata muka, Pak? Ya. Kenapa harus dirata muka? Ketika pembubutan rata muka, ya, permukaannya harus rata dan halus. Nanti hubungannya dengan apa? Dengan setting alat potong. Ya, alat potong atau pahat yang digunakan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pembubutan jenis pekerjaan di mesin bubut dengan benar. Kenapa harus dengan benar, Pak? Harus sesuai. Ya. Kalau tidak benar, tidak sesuai, nanti kalian ketika pembubutan, ya, biasanya ada namanya human error atau kecelakaan kerja, kesalahan di SDM-nya. Yang kedua ada peserta didik mampu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di mesin bubut dengan benar sesuai dengan SOP. Ya. Apa itu SOP? Ya, SOP itu standar operasional prosedur. Harus menggunakan alat keselamatan kerja. Ya. Saya cek dulu kalian sudah menggunakan WIRPAK semua. Ya, itu termasuk alat keselamatan kerja di bagian badan kita. Nanti ketika di mesin bubut wajib membawa kacamata. Kenapa bawa kacamata? Menghindari percikan tatal di mata kita. Itu ya. Lanjut lagi yang ketiga. Peserta didik mampu membuat langkah kerja, ya, atau WP atau work preparation
dengan benar dan tepat. Kenapa harus benar dan tepat? Di sini langkah kerja nanti menuntun kalian untuk membubut gimana langkah selanjutnya. Setelah dibubut rata muka, langkah selanjutnya apa yang dilakukan. Makanya harus disusun dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan pekerjaan dengan teliti dan tepat. Ya. Untuk pekerjaan ini nanti harus dikerjakan dengan ukuran yang sesuai, harus teliti. Nanti menggunakan alat ukur namanya jangka sorong atau kaliper. Langkah-langkah yang kita pelajari hari ini. Ada 6 langkah. Ya, ada 6 langkah. Yang pertama, proyek kita, langkah yang pertama tentang menentukan pertanyaan mendasar. Ya, jadi nanti setelah ini kalian mengamati video, ya, nanti silakan ditanyakan, proses-prosesnya ditanyakan. Yang kedua, nanti mendesain proyek. Ya, mendesain, jadi nanti ada gambar kerja yang kalian gambar, nanti di situ ditentukan gimana cara membuatnya atau langkah kerjanya. Yang ketiga, membuat jadwal pembuatan proyek atau penyelesaian proyek. Kenapa harus dijadwal, Pak? Ya, harus dijadwal. Misalkan dibuat hari ini, hari Sabtu, dituliskan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu tanggal 2 November ditulis. Jadi setelah ditentukan desain-desainnya, ada jadwalnya, nanti ditentukan siapa yang mengerjakan proyek ini. Jadi nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, ditentukan siapa yang mengerjakan, yang menyiapkan alatnya siapa. Nanti ditentukan setelah saya buat kelompok. Yang keempat, nanti saya monitoring ya, pekerjaan kalian ketika di mesin bubut, saya monitor sudah sampai mana untuk proses pengerjaannya. Yang kelima, jadi setelah selesai dibuat benda kerjamu, nanti dipresentasikan. Ya, dipresentasikan tiap kelompok maju ke depan. Oke, yang terakhir, langkah yang keenam, mengevaluasi dan merefleksi hasil proyek kalian. Ya, jadi ada 6 ini. 6 langkahnya. Oke, selanjutnya nih. Ya. Apa yang kalian ketahui, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibuat di mesin bubut. Ya. Nih, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solikul Hadi. Oh, oke, Mas Solikul. Jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan di mesin bubut yaitu bubut rata manjang, bubut rata muka, Rata muka, rata membuat memanjang. tiros, membuat alur, dan center drill, Center drill, oke. dan mengebor, Pak. Oke, nah terima kasih. Beri aplaus dulu buat Mas Solikul. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Nah, macam-macam pekerjaan di mesin bubut itu ada banyak. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada membubut rata muka atau facing. Ya, sudah sering kita lakukan minggu kemarin, pekerjaan facing sudah selesai kita lakukan. Yang kedua ada membuat taper atau sisi tirus, sisi miring. Dan yang terakhir ada knurling. Ya, itu materi macam-macamnya. Nah, ini Pak Haidar ada video, silakan diperhatikan dulu. Ya, diperhatikan, kita lihat dengan seksama. Nah, ini ada langkah-langkah cara pembubutan bertingkat. Oke, silakan diperhatikan dulu. Ini ada beberapa alat yang disiapkan mulai dari jangka sorong, kacamata, ya, ada pahat bubut. Jadi alat-alatnya disiapkan terlebih dahulu. Ada pahat jumper. Nah, ini ada center drill. Nah, ini ada cakbor, jadi nanti disiapkan alat-alatnya semua. Ini contoh hasilnya.
Jadi nanti setelah kalian menonton, ya, kita akan mengerjakan proyek benda kerja seperti ini. Tapi sebelum kita mengerjakan, ada yang ditanyakan dulu. Oke, Mas Farhan, silakan berdiri dulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Edi Kurniawan. Ya. Bagaimana bentuk pahat chamfer, Pak? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Mas Farhan. Untuk bentuk pahat, ya, untuk yang di video tadi bentuknya kan berbeda. Pak, kenapa di video ada sisi kanan, ada sisi kiri? Ya. Untuk pahat chamfer intinya sudutnya membentuk sudut 45 derajat. Ya. Pak, misalkan boleh pakai pahat rata dimiringkan 45 derajat, boleh. Ya. Kenapa boleh? Satu, faktornya buat efisiensi waktu. Ya, efisiensi waktunya di situ. Nah, untuk konsepnya ini, nanti pertama dari gambar proyek ini, nanti kalian membuat satu langkah kerja. Ya. Langkah kerja dimulai dari menyiapkan alat dan bahan. Ya, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua nanti setelah ada alat bahan, ya, setting pahat dulu. Setting pahat. Yang ketiga setelah disetting baru mulai nanti pembubutan rata muka. Jadi untuk hari ini, jadi kalian nanti ditulis nama kelompoknya, harinya hari apa ini, hari Sabtu, tanggal 2 nanti ditulis. Nah itu dibuat langkah kerja sederhana di sini. Di bawahnya, terus nanti saya nilai prosesnya di sini. Menggunakan SOP dan lain-lain. Paling utama nanti penilaian produk. Ya. Yang saya nilai sesuai dengan diameter. Contoh di sini, diameternya 30. Ternyata setelah kalian bubut, nanti hasilnya 29,80. Ya. Boleh Pak? Masih boleh. Kenapa? Di sini masih masuk dengan ukuran toleransi 0,2. Ya, 0,2 ini masih masuk toleransi dengan nilai 10. Setelah itu, di total nilainya dibagi dengan jumlah itemnya. Ada 6 dibagi dengan 6. Kita mulai yang asesmen awal. Ya. Untuk asesmen awal, silahkan ini bisa di-scan pakai HP. Silahkan HP-nya dikeluarkan dulu. Ya, kalau sudah selesai, diklik, dikirim, jawabannya sudah. Oke, saya cek sambil ditunggu sebentar. Kenapa? Untuk survei pemahaman ini nanti menjadikan panduan saya untuk membagi kelompok. Ya. Nah, sudah saya cek. Dan langkah selanjutnya kita pembagian kelompok. Ya, saya bagi kelompoknya untuk kelompok 1 Mas Arya, ya, Mas Arya, Mas Zidan, satu lagi Mas Ardo dan Mas Gilang. Nah, silahkan dibentuk kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, 1, kelompok 2, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 belakang lagi. Nah, silahkan dibentuk sesuai kelompoknya. Di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada job sheet dan lain-lain. Ini nanti silahkan didiskusikan per kelompok. Ya. Oke, di bawah Mas Arya. Mas Asal. Oke, lanjut. Satu lagi Mas Yesiel. Ya. Nah, silakan dibuka, dimulai diskusinya agak merapat, tidak masalah, agak merapat. Ya, yang pertama ditentukan desain proyeknya. Ya, ada desain proyek, ditulis nama kelompoknya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompok, harinya ditulis. Nah, bisa dibuka di materinya kalau bingung. Untuk materi-materinya ada di baliknya, ada job sheet-nya,
langkah-langkahnya, yaitu ada gambar kerja, langkah kerja, hari Sabtu tanggal 2 November ya, 2024. Sudah, nama kelompoknya ditulis, benda kerja yang akan dikerjakan. Ya, benda kerja yang akan dikerjakan, bendanya pendek. Jadi nanti ketika membubut harap berhati-hati. Untuk proses pencekamannya nanti dihati-hati. Setelah disenter drill jangan lupa nanti ditopang benda kerjanya. Ya, ini saya bagikan tiap kelompok satu. Ya. Sudah. Ini benda kerjanya. Sudah ya. Sudah selesai semua langkah kerjanya. Sudah ya. Untuk menambah semangat lagi, kita cek sound lagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat, siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Pembagian mesinnya seperti minggu kemarin, langsung menempatkan di mesinnya masing-masing. Ambil alat kerja dan kelengkapannya, termasuk kacamata juga. Ya, siap. Ya, silakan dilakukan ke mesinnya masing-masing. Untuk waktu pekerjaannya kita sepakati 30 menit. Ya, 30 menit. Jadi nanti setelah selesai semuanya, silakan mesinnya dibersihkan. Kelompoknya Mas Yesiel, Mas Randy, Mas Samudra, sama Davin. Oke, ini sambil dilihat. Untuk putarannya, tunggu sebentar Mas Farhan. Dimatikan. Nah ini, kalau putaran mesin ketika pembubutan memanjang, putarannya berlawanan, ya, mengarah ke badan kita. Nah, coba dihidupkan. Nah ini kan searah. Kalau searah ini dibalik ke sini. Nah, oke. Lalu silakan boleh dilanjut. Nah, silakan dilanjutkan, sudah bagus. Oke, Mas Faisal mau bertanya, silakan. Berapa untuk kecepatan finishing, Pak? Untuk kecepatan finishing, ya, kalau biasanya normalnya kan 300. Ya, untuk Pak. finishing ditingkatkan lebih tinggi. Misalkan boleh pakai kecepatan 550, boleh. Pakai kecepatan 700, boleh. Dengan syarat nanti ketika finishing dengan gerakan otomatis mesin. Baik, Pak. Ya, diatur bagian tabel-tabelnya, dilihat di tabel mesinnya. Ini, nah, I, A, T, X, ini sudah I, ini A, T, X. Di angka 1 ini sudah. Ya, jadi nanti otomatisnya dipakai kecepatan 550 sudah bagus. Nah, silakan coba dihidupkan. Baik, Pak. Nah, masih ada 5 menit lagi. Nah, 5 menit. Ini sudah mau selesai, nanti tinggal finishing. Ya, langsung finishing, habis ini 1 mili. Bagus. Sip, dilanjutkan. Yang sudah selesai, silakan dibereskan, pahatnya dilepas, mesinnya dibersihkan. Ya, yang sudah selesai, silakan pahat-pahatnya dilepas, benda kerjanya diukur.
Ya, benda kerjanya diukur pakai jangka sorong, nanti ukurannya dimasukkan ke lembar penilaian. Yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Yang sudah selesai, mestinya dibersihkan, tatalnya dibersihkan, kuas-kuasnya diambil untuk membersihkan. Ya, pahat, alat-alatnya ditaruh kembali di dalam box. Nah, yang sudah bersih boleh kembali duduk lagi berkelompok. Ukurannya dimasukkan ke lembar penilaian, sudah. Ya, dijumlah totalnya. Kalau masuk nilainya 10 semua, dijumlah. Ya, di sini 10, nanti dibagi itemnya ada 6. Ya, di sini tulis ini 60. Oke. 60 di sini dibagi 6. Nah, ini 10. Oke. Yang di sini N ini nilai 10 masukkan sini. 10. Yang sini dikali ini 7,5, sini 7,5. Itu yang bawah nanti Pak Haidar yang nilai ketika maju presentasi. Jadi nanti ketika maju presentasi, ukuran-ukurannya nanti yang dibaca di sini ya. Ukurannya sudah masuk. Sudah selesai, kelompok 4, kelompok 3 sudah selesai. Sudah selesai semua. Ya, sekarang tinggal presentasi dari kelompok 3 ya. Mas Adit dan kawan-kawan silakan maju ke depan, hasilnya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil bubutan. Yang pertama, ukurannya dibaca. ukuran yang pertama yang 30, diameter 30 Ya. sesuai. Yang satunya yang lebar 15 mm, nilainya ukurannya 14,70 dengan nilai 6. Oke. Terus nilai jumlah item 56 Ya. dibagi Nah, bagi 6 sama dengan 9,3. oke. Terus di total 9,3 kali 75% sama dengan 6,975. Oke, sudah. Coba saya lihat dulu sambil saya nilai. Ini nilai yang objektif sudah masuk semua. Ini yang subjektif saya nilai bagus. Ini 2,5, 6 sama 2. Di sini nilai totalnya hasilnya 89. Oke. Untuk kelompok 3, ya, untuk kelompok 3 saya nilai hasilnya 89. Kita beri aplaus dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya ingin bertanya, berapa kecepatan putaran cekam ketika proses finishing bubut bertingkat? Kecepatan putaran cekam untuk proses finishing menggunakan kecepatan tinggi dan gerakan mesin secara otomatis. Oke, sudah. Kita beri aplaus buat Mas Sulukul yang sudah bertanya. Nah, silakan duduk. Ya, duduk kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang maju, ya silakan dari kelompok, ini sudah dari kelompok 3, sekarang kelompok 4. Yang kelompok 4 silakan maju ke depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil bubutan benda kerja kami. Sambil dilihat benda kerjanya. Ya, sudah. Dipresentasikan hasil ukurannya. Ya, yang pertama yaitu diameter Ya. dengan ukuran 30,2 mm sesuai. Ya, berapa panjangnya? 15,2 mm sesuai. Sudah bagus. Kemudian di sisi yang satunya lagi yaitu 15,2 mm sesuai. Totalnya Nilai jumlah yaitu 60
Nah, dibagi bagi 6, item 6-nya hasilnya hasilnya 10. 10. Oke. Total yaitu 10,75 dikali Dikalikan 75%, 75%, hasilnya hasilnya 7,5. 7,5. Supaya saya lihat. Oke. Ini untuk kelompok 4 ya. Untuk ukurannya sudah mendekati diameter yang diinginkan. Di sini ada toleransi yang lebih 0,2, ada yang 0,1. Ya, ini sudah bagus masuk toleransinya. Untuk yang subjektif, ini yang saya nilai. Ini 8. Setelah saya nilai untuk kelompok 4, untuk nilai benda kerjanya hasilnya 9, sudah mendekati sempurna. Kita kasih aplaus dulu. Nah, silakan dibuka sesi pertanyaan, satu saja cukup. Nama saya Jidan dari kelompok 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tingkat kekasaran poros yang baik? Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kekasaran yang baik? Silakan bisa dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat kekasaran yaitu tingkat kekerasan benda kerja, ketajaman alat potong, kecepatan putaran, dan kecepatan pemakanan. Oke, kita kasih aplaus dulu Mas Zidan yang sudah bertanya. Kasih aplaus dulu, terima kasih. Evaluasinya dari kinerja hari ini, kalian sudah bagus semua, sudah mendekati ukuran semua. Jadi minggu depan kita tingkatkan lagi. Itu ya, siap? Siap. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang membubut bertingkat. Hasilnya ini. Ada yang bisa bantu menyimpulkan? Silakan, angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana Saputra. Randy. Kesimpulannya adalah pembubutan bertingkat, yaitu membubut ukuran diameter yang berbeda-beda. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Mas Randy. Ya, nah setelah disimpulkan, ya kesimpulannya hari ini kita membubut diameter yang berbeda-beda. Sebelum saya tutup, ada namanya asesmen pengetahuan. Ya, asesmen pengetahuan, silahkan dibuka di linknya. Sudah saya kirim di grup, atau bisa di-scan barcode-nya. Silahkan di-scan yang asesmen ini, pengetahuan. Yang terakhir ada namanya refleksi. Ya, maksudnya gimana? Untuk refleksi, itu pengalaman hari ini, apa yang kalian rasakan. Nah, itu ada beberapa macam emoticon. Silahkan pilih. Ya, Pak, saya agak sedih, Pak. Kenapa sedih? Ya, itu. Pak, saya senang, Pak. Ada emoticon ketawa. Pak, saya semangat. Lah, itu ada emoticonnya. Oke. Sudah. Terima kasih untuk refleksinya. Ya. Untuk minggu depan, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang membuat segi beraturan. Ya, membuat segi beraturan, jadi benda kerja yang kalian buat nanti dipotong menjadi 2. Ya, dipotong menjadi 2, kita bentuk membuat segi beraturan. Nah, pembelajaran hari ini saya kira cukup. Silakan Mas Faisal bisa ke depan untuk dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi untuk hari ini ya saya tutup. Tapi ada satu lagi, biar semangat kita tutup dengan cek sound ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat siap. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.